Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan. Yang pertama ada Faris Setiawan dengan NIM 121150075. Yang kedua ada Vicky Wanda Pratama dengan NIM 121150076. Yang ketiga ada Rido Aditya Alfandi dengan NIM 121150017. Dan yang terakhir ada Rima Destavina dengan NIM 121150040. Di sini kami akan membahas tentang estimasi, realitas, dan rekonsentrasi nitrat air tanah di bawah wilayah tanpa saluran air Yogyakarta, Kota, Indonesia. Kontaminasi nitrat air tanah sudah diketahui atau diduga menjadi ancaman bagi kesehatan. Nitrat menyebabkan kanker lambung karena ada kemungkinan bahwa kombinasi nitrat dan amina dalam saluran pencernaan menghasilkan pembentukan senyawa N-nitroso yang bersifat berpotensi karsinogenik. Pencemaran nitrat air tanah di daerah perkotaan yang tepat terkait umumnya dengan luas praktek kegagalan sistem sanitasi di tempat. Hidrogeologi Yogyakarta. Akuifer di bawah kota Yogyakarta dan daerah aglomerasinya dapat dibedakan menjadi dua akuifer. Akuifer atas dan akuifer bawah. Hidrologi akuifer tersusun oleh interbedded antara pasir kasar, kerikil, lanau, lempung, dan breksi. Di akuifer atas, pasir dan kerikil akan lebih menonjol di 10 besar sampai 20 meter. Semakin rendah akuifer terdiri dari endapan yang umumnya lebih kasar daripada akuifer bagian atas. Ketebalan akuifer bagian atas berkisar hingga 45 meter, tetapi sangat bervariasi. Karakteristik fisikokimia air berkisar kurang lebih 100 S per cm. Untuk konduktivitas listrik spesifik atau kurang dari 70 mg per liter. Untuk total dissolved solid atau TDS di mata air dan 600 S per cm. Untuk ESI atau 500 mg per liter. Untuk TDS di dekat batas-batas geologi selatan, timur, dan barat, fakta-faktanya konsentrasi nitrat dalam air tanah umumnya kurang dari 2,8 mg per liter pada waktu itu. Peningkatan konsentrasi nitrat di perairan dangkal air tanah sebagian kota Yogyakarta adalah yang pertama diakui oleh Sudarmaji 1991. Oke, next. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Konsep hidrogeologi sistem akuifer di Kota Yogyakarta dengan gambar sebagai berikut. Kemudian perkiraan konsentrasi nitrat dalam air rembesan di bawah area tanpa saluran pembuangan. Untuk kontaminan yang persisten dan bergerak seperti nitrat dan klorida, konsentrasi kedua kontaminan dalam air rembesan sanitasi di tempat dapat diestimasi menggunakan persamaan empiris berikut. Diusulkan oleh Foster dan Hirata tahun 1988. Yaitu dengan rumus Cn sama dengan 1000 dikali An dikali D dikali Fn per 0,365 dikali D dikali U plus 10 dikali I. Dengan keterangan sebagai berikut: konsentrasi Cn nitrat atau klorida dalam isi ulang atau Mg per L. An satuan berat nitrogen atau klorida dalam ekskreta Kg per KAP per A. D kepadatan penduduk KAP per HA. Fn adalah proporsi nitrogen yang diekspresikan tercuci ke air tanah 0,0 sampai 1. U adalah porsi non-konsumtif dari total penggunaan air, L per D per CAP. I adalah laju alami infiltrasi curah hujan, mm per A. Kemudian pengambilan sampel air tanah untuk analisis nitrat dilakukan pada musim hujan 2005 dan diambil sampelnya secara acak dari sumur gali. Mengingat bahwa waktu infiltrasi air isi ulang melalui zona tak jenuh ke tabel air di wilayah studi umumnya kurang dari 3 tahun.
Putra dan Azam 2007. Analisis 152 air tanah sampel menunjukkan bahwa konsentrasi nitrat air tanah dangkal di daerah penelitian bervariasi antara 0,28 sampai 151 mg per liter. Perbandingan nitrat konsentrasi air tanah di Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu, diagram box plot nitrat air tanah konsentrasi menurut kategori penggunaan lahan di studi adalah kondisi geologi. Ini dapat disimpulkan, sementara kondisi nitrat dalam air tanah di bawah penggunaan lahan yang sama sebenarnya bervariasi. Dengan tabel block spot pada gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Rima Destavina. Pergerakan aliran air tanah yang relatif cepat di daerah studi dengan menggunakan konduktivitas hidrolik, rata-rata dan porositas efektif akuifer Merapi. Kecepatan aliran air tanah dapat diperkirakan sebesar rata-rata 0,5 meter per detik. Dan dengan demikian bergerak rata-rata sedikit kurang dari 200 meter dalam 1 tahun. Oleh karena itu, nitrat sangat mobile dan bergerak dengan air tanah dengan sedikit keterbelakangan atau degradasi dalam waktu yang cukup lama. Berbagai kondisi akuifer, konsentrasi nitrat air tanah yang diamati dapat mencerminkan pengaruh menggunakan lahan hulu. Dalam hal ini, perkotaan atau daerah pinggiran kota. Next. Di wilayah studi, yaitu Yogyakarta, mampu menghasilkan konsentrasi nitrat yang mengganggu atau lebih besar 50 mg per L pada kondisi perlindian nitrogen tinggi, tapi masuk akal nilai proporsi pelindian F sama dengan 0,5 sebagai bahan zona tak jenuh yang berdominasi di daerah penelitian pasir sedang. Konsentrasi nitrat dalam resapan air tanah di daerah perkotaan dan pinggiran kota umumnya di bawah 50 mg per L. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Vicky Wanda. Tren pelindian nitrat di bawah area tanpa saluran pembuangan. Peningkatan pencucian nitrat mungkin relevan dengan ledakan populasi dan proses urbanisasi di wilayah studi yang dimulai dari 2 dekade terakhir. Presentasi perlindian nitrogen ke air tanah dapat dilihat dengan membandingkan rasio nitrat klorida di bawah air tanah dangkal dengan rata-rata rasio nitrogen klorida dalam kotoran. Asumsi perbandingan ini adalah tidak ada yang lain sumber air limbah yang masuk ke sistem pembuangan yang mungkin mengandung tambahan klorida. Dalam 20 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa pencucian nitrat dari sistem sanitasi di tempat hingga air tanah di daerah perkotaan tanpa saluran pembuangan, sebagian saluran pembuangan daerah penelitian meningkat drastis dari sekitar 5% hingga lebih dari 80%. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan perlindian nitrat di usia tua kawasan maju yaitu 1. Kapasitas absorpsi amonium tanah zona dapat sepenuhnya digunakan dalam sistem yang lebih tua. Kedua, amonia mungkin terabsorpsi lemah sebagai jenuh dan kondisi pengurangan terjadi di zona tanah di bawah area sanitasi tanpa saluran pembuangan. 3. Penurunan proses denitrifikasi di akuifer. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semakin tua usia daerah perkotaan yang tidak memiliki saluran pembuangan, maka semakin tinggi nitratnya, pencucian dan akan semakin tinggi konsentrasi nitrat dalam air tanah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu 1. Pendugaan konsentrasi nitrat dengan menerapkan persamaan yang dikemukakan oleh Foster dan Hirata mengungkapkan kisaran nilai yang kasar. Namun, ini berguna untuk memprediksi kemungkinan konsentrasi nitrat dalam air tanah di bawah kondisi unsweated. Yang kedua, semakin padat penduduk yang menggunakan sistem sanitasi di tempat pembuangan kotoran, maka akan semakin tinggi kemungkinan ditemukannya konsentrasi nitrat yang mengganggu air tanah. Yang ketiga, semakin tua sistem septik, maka semakin tinggi pencucian nitrat ke dalam air tanah yang disebabkan oleh penurunan kemampuan proses atenuasi bawah permukaan.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang judul estimasi realitas dan tren konsentrasi nitrat air tanah di bawah wilayah tanpa saluran air Yogyakarta Kota Indonesia. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.